tangan untuk kelas 12 IPA 2. Motion is the time to get to bring to make to go to the festival, make it fun, make the world. Awal kisah, pada suatu hari, hiduplah sepasang suami istri yang hidup sebagai pembuat roti. Mereka hidup bahagia bersama. Sang istri sangat menyukai anak kecil. Namun, mereka belum dipercaya untuk memiliki buah hati. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Heh, kamu mencuri ya? Ih, mabuk nih, mabuk. Ye, dikasih tahu. Jangan bohong kamu. Maafkan aku, Tuan, tapi ini untuk nenekku di hutan. Biarkan dia mengambilnya, Kang. Kasihan dia. Sudah, sana pulang. Terima kasih, Nyonya. Terima kasih. Di antara pasangan suami istri pembuat roti tersebut, datanglah seorang penyihir yang buruk rupa dan menakutkan. Tilted stage, the role you made me play, the fool. No, I don't like you. Wahai penyihir, apa maumu? Itu bukan tentang kemauan, itu tentang dirimu. Apa maksudmu? Hal ini bermula dari kesalahan ayahmu. Apa salah ayahku? Saat itu, ayahku sangatlah marah. Dia meminta sayuran dari kebunku yang sangat hijau. Kuberikan apa yang dia mau. Namun, dia malah mengambil kacang merah saktiku. Aku pun murka dan mengutuk ayahmu bahwa keturunannya tidak akan bisa punya anak. Tega sekali dirimu. Jika kamu mau cukupkan aku bilang, ini syarat tulis sebelum bulan biru datang. Jubah merah semerah bak, sepatu semurni emas, sisir sekuning jagung, dan kucing seputih susu. Baiklah Nyai, aku akan pergi untuk mencari bahan-bahan itu. Kamu diam saja di rumah dan menjaga rumah kita. Tidak, Kang. Aku ikut denganmu. Kita harus menghilangkan kutukan ini bersama-sama. Karena kutukan ini diperuntukkan untuk kita berdua. Tapi Tidak ada tapi-tapian, Kang. Suami istri pembuat roti itu pun mencari-cari bahan pematah kutukan ke dalam hutan. Di tengah hutan, mereka bertemu dengan Red Riding Hood yang sedang berjalan menuju rumahnya. dari kecil mau pulang bukan lewat hutan? Lah, kok sangat aneh
Udah biasanya kau menyapa aku. Jaketmu bagus. Sudah Kang, berikan saja. Silakan lanjutkan perjalananmu, Nak. Red Riding Hood pun melanjutkan perjalanan ke rumahnya dengan riang gembira. Namun, di tengah jalan dia bertemu dengan seekor serigala. Hai gadis kecil, mau kemana kamu? Halo Tuan Serigala, aku sedang menuju ke rumah nenekku di sana. Tapi sayangnya, kau tidak akan sampai ke rumah nenekmu. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals. Maybe you think that you can hide. I can smell your scent from miles. Just like animals, animals, like animals. Baby, I'm. Hei serigala, lepaskan gadis kecil itu sekarang. Membiarkan makan siangnya pergi, serigala dungu mana yang melakukannya? Kalau tidak mau, maka terpaksa aku memakai cara kekerasan. Kuperingatkan sekali lagi, lepaskan gadis kecil itu. Kemari kau, dengan begini aku dapat pakai combo makan siang. Hahaha. Dan akhirnya serigala pun mati. Tapi untungnya Red Riding Hood pun tertolong. Terima kasih Kang Roti dan Nyai Roti. Saya tidak tahu lagi harus bagaimana tadi. Saya takut tidak bisa melihat nenek saya lagi. Dan sebagai ucapan terima kasih dariku, ini ku berikan jubah merahku untuk istrimu. Semoga kelak dia akan punya anak yang cantik sepertiku. Terima kasih gadis kecil yang cantik. Sepasang suami istri itu pun melanjutkan perjalanan ke tengah hutan untuk mengumpulkan bahan-bahan penyedap kutukan. Di tengah perjalanan mereka mendengar nyanyian yang sangat merdu. Nyanyian siapakah Coba teguh oh tidak, sisir kesukaanku. Siapapun tolong aku mencarikan sisir sekuning jagung di bawah sana. Aku tidak bisa hidup tanpa sisir. Wahai nyanyi cantik, ada apa gerangan kamu menangis? Sangat pilu nyanyianmu menjadi tangisan yang begitu mengiris hati. Sisirku terjatuh. Kalian apakah bisa menolongku mencarinya? Ada Gusti, cuma sisir doang sampai nangis. Maaf ya, kita nggak punya waktu buat nyarinya. Tidak sendiri aja ya, Neng. Tunggu dulu Kang, gak mungkin kalau sisir biasa kalau sampai nangis gitu mah. Memangnya sisirnya seperti apa Neng? Sisirnya berwarna kuning, sekuning jagung. Tuh kan bener Kang, itu yang kita butuhkan. Baiklah, mari kita membantu si Neng. Di tengah keasikan pasangan tersebut mencari sisir sekuning jagung, lewatlah seorang pangeran yang sedang berburu di hutan. Wahai nyanyi sedang mencari apa kalian? Ya nih, kita lagi cari sisir. Sisir si Neng tuh yang di atas tuh. Tuh di atas tuh. Wahai cantik, janganlah kau teguk wajah cantikmu itu. Dengarkanlah pantunnya. Di atas ada kamu. Di Palu temannya Paku. Kuning-kuning sisirmu, sisir baru tanda cintaku. Wahai lelaki tampan, mengapa kau sangat baik? Terima kasih. Wahai Akang dan Nyai, terima kasih sudah mencarikan sisirku. Jika kalian akhirnya menemukan sisirku, silakan ambil saja. Aku sudah punya yang baru yang lebih kuning. Terima kasih ya Neng. Ini nih, si sisir kuningnya nih. Akhirnya kamu menemukannya, Nyai. Alhamdulillah Kang, kita tinggal menemukan 2 bahan lagi. Semangat! Akhirnya, mereka sudah menemukan 2 bahan pematah kutukan. Namun, masih ada 2 bahan yang harus mereka cari lagi. Bagaimana cara mereka mencari 2 bahan lagi? Sedangkan, semakin hari, semakin menipis waktu yang mereka punya. Sementara itu, di sisi lain, Cinderella ingin menghadiri pesta dansa. Namun, ia ditahan oleh kedua kakak tiri dan ibu tirinya yang selalu memperbudak dan berbuat kejam kepada Cinderella.
run the world, girls? Who run the world, girls? Who run the world, girls? Who run the world, girls? Wah, Ibu, apakah aku boleh mengikuti pesta dansa? Dasar, Upik Abu gak tahu diri. Baca dong! Upik Abu mana pantas ikut pesta dansa? Hei, Upik Abu, sini kamu. Siapkan saja sarapan untuk besok. Cuci bajunya yang mahal. Dan jangan pernah Upik Abu kayak kamu datang di pesta dansa. Memalukan. Cinderella merasa sedih dan tidak berdaya. Lalu, ia pergi ke kamar dan berbicara pada ibunya yang sudah meninggal. Ibu, aku sangat sedih semenjak kau tiada. Aku sangat ingin mengikuti pesta dansa. Jangan khawatir anakku, aku akan menyihirmu menjadi cantik. Tapi ingat, kamu harus kembali pada tengah malam karena sihir itu nantinya akan luntur dan menampakkan dirimu yang sebenarnya. When tomorrow comes, I'll be on my own, feeling frightened of the things that I don't know. When tomorrow comes, tomorrow comes, tomorrow comes. And though the road is long, I look up to the sky, and in the dark I found the stuff that I won't fly. And I sing along, then I sing along. Cinderella berubah menjadi wanita cantik, dan dengan senang hati, ia pergi mengikuti pesta dansa. Namun, di tengah pesta, ia harus pergi karena waktu sudah menunjukkan bahwa ia harus berubah menjadi Upik Abu. Cinderella pun berlari ke arah hutan untuk menghindari pangeran yang mengejarnya dari belakang. Namun, Cinderella terjatuh dan kehilangan sepatunya. Oh tidak, sepatuku! Mengapa kamu terlihat terburu-buru, wahai wanita cantik? Aku harus segera pergi dari kejaran pangeran. Karena jika dia melihatku sekarang berubah menjadi Upik Abu, aku takut dia akan meninggalkanku dan merasa kecewa. Namun, sepatuku hilang. Aku tidak tahu sepatuku di mana. Tolong, apakah kalian bisa membantuku mencari sepatuku? Seperti apa gerangan sepatumu, wahai Nyonya cantik? Sepatuku sangat mengkilap dan cantik, berwarna emas dan terlihat mewah. Hah? Sepatu berwarna emas? Baiklah, kami akan membantumu. Maka pasangan pembuat roti itu pun membantu Cinderella mencari sepatunya. Namun, pangeran dapat mengejar Cinderella dan melihat wujud asli Cinderella. Cinderella, tunggu. Kamu mau kemana? Kamu tidak perlu lari. Sekarang aku sudah tahu kamu siapa. Aku menerima kamu apa adanya. Karena aku sudah jatuh cinta kepadamu sejak kita pertama jumpa. Matamu melambangkan saat pertama kali kulihatmu, dan jujur ku tak pernah merasa, Tapi, aku hanya seorang Upik Abu. Aku tidak cocok bersama dengan seorang bangsawan seperti ini. Apakah itu penting? Kau seorang Upik Abu atau bukan? Aku menerimamu apa adanya, Cinderella.
Baiklah pangeran, manisnya pasangan muda itu ya Kang. Iya Nyai. Lalu bagaimana dengan sepatumu Cinderella? Lupakan saja sepatuku. Buat apa aku mencari yang hilang jika di sini sudah ada yang sayang? Jika kalian menemukannya, kalian bisa memilikinya sebagai hadiah dariku. Terima kasih ya. Kalian sungguh pasangan suami istri yang baik. Terima kasih kembali Cinderella. Pasangan suami istri itu sangat bahagia karena bisa melihat Cinderella bertemu dengan pangeran dan bisa mendapatkan bahan pematah kutukan yang ketiga. Namun, mereka masih harus mencari satu bahan lagi agar bisa mematahkan kutukan tersebut. Hari terakhir pun telah tiba. Malam ini, pasangan suami istri pembuat roti itu harus segera menemukan bahan-bahan apa saja yang dapat mematahkan kutukan yang menimpa mereka. Pagi hari yang cerah pun telah tiba. Di tengah hutan, pasangan suami istri itu melanjutkan perjalanan untuk mendapatkan bahan terakhir pematah kutukan. Di tengah hutan, mereka mendengar suara bocah laki-laki yang berteriak memanggil-manggil seseorang. Cing Bodas, gimana kamu? Bocah, lagi ngapain? Lagi nyari apa tuh? Bukankah berbahaya ke hutan sendirian? Aku sedang mencari kucing aku. Gimana ya? Jika sampai kehilangan dia, aku akan dimarahi ibuku. Karena ibuku ingin menjual kucingku pada bangsawan yang suka mengadopsi kucing. Kucing? Kucingmu seperti apa? Kucingku adalah temanku yang setiap hari aku bermain bersamanya. Tapi siapa yang rela menjual temannya sendiri untuk makan? Istriku tuh nanya, kucingmu seperti apa? Dasar bodoh. Kucingku sangat lucu, bulunya indah, halus, dan berwarna putih seperti susu. Hah? Kucing seputih susu? Baiklah, kami akan membantumu mencarinya. Meong, gimana kamu? Namanya Cing Bodas. Soalnya dia berasal dari lembur saya. Kucing Bodas. Meow. Bukankah itu kucingmu? Betul itu. Ayo tolong Cing Bodas. Kalau begitu, bolehkah kami membarter kucingmu itu dengan kacang merah ajaib kami? Kacang merah ajaib seperti apa? Oh, sangat ajaib. Sampai-sampai kami tidak bisa memberitahumu. Baiklah, ini kucingku. Akhirnya, Jack membarter kucingnya dengan kacang merah. Di rumahnya, Jack dimarahi habis-habisan oleh ibunya. Dasar bocah dungu, kita ini butuh uang buat makan. Kenapa punya anak dungu banget sih, Gusti? Tapi Bu, katanya ini kacang merah ajaib. Ajaib jika bisa mengubah isi otakmu, bocah. Dasar bocah. Jack melempar kacang merah itu ke tanah dengan kesal. Dan tumbuhlah pohon raksasa yang di atasnya ada sebuah istana yang luas dan megah milik seorang raksasa. Wah, megah sekali. Siapa kau, wahai bocah? Dasar masuk ke rumah orang gak pakai permisi. Memang dasar kid zaman now. Tenanglah wahai raksasa. Aku hanya ingin menjadi temanmu. Kau terlihat sangat kesepian dengan semua kemewahan ini. Benar, aku tidak punya teman. Dan hidupku sangat amat datar. Sampai-sampai kau merasa sangat bosan. Mungkin idemu bagus juga. Baiklah, mari kita mulai menjadi teman. Semenjak Jack menjadi teman raksasa, kehidupan Jack menjadi amat sangat bahagia. Dan kemewahan pun didapat oleh ibu Jack karena raksasa sangat kaya. Malam berbulan biru pun tiba. Pasangan suami istri tersebut sudah dapat mengumpulkan keempat bahan pematah kutukan. Namun, di tengah hutan, datanglah si penyihir yang mengutuk mereka. Bagaimana pasangan pembuat roti? Apakah kalian berhasil menemukan keempat bahan tersebut? Tentu saja. Sekarang
patahkan kutukannya. Ari, kemarin kan bahan-bahan itu dahulu bodoh. Bagaimana kau bisa mematahkan mantra kutukannya jika tanpa bahan-bahan itu? Ini, ambillah. Ambil. Dasar pasangan bodoh. Mana mungkin aku akan membuat kalian mendapatkan keturunan. Dasar bodoh. Masih saja percaya tahayul. Kalian tahu? Bahan-bahan itu adalah ramuanku untuk menjadi muda kembali. Dengan begini, aku akan menjadi wanita tercantik di dunia. Jadi, selama ini kami telah dibodohi. Tidak akan aku biarkan dasar penyihir jelek. Tidak, jangan rebut bahan-bahanku. Kembalikan. Kalian yang bodoh. Jika kalian ingin memiliki keturunan, konsul ke dokter kandungan. Kenapa percaya kata-kataku? Dasar bodoh. Sekarang, kembalikan bahan-bahanku. Tidak akan pernah. Kau juga bodoh, wahai penyihir. Jika kau ingin cantik, pergi ke salon atau rambut. Lalu, bagaimana jika sampai bulan biru ini menghilang dan bahan-bahannya tidak segera kau buat? Akankah kau menjadi hancur dan hanya seperti butiran debu? Tidak, jangan! Akhirnya, penyihir pun musnah karena tidak dapat membuat ramuan awet mudanya. Betapa kecewanya pasangan pembuat roti tersebut karena telah dibodohi oleh si penyihir. Namun, selalu ada hikmah di balik setiap peristiwa. Akhirnya, kedua pasangan pembuat roti itu pun mengikuti saran si penyihir untuk konsul ke dokter kandungan. Setelah diteliti, pola makan mereka lah yang membuat sang istri tidak kunjung mengandung. Cinderella pun menikah dengan pangerannya. Di pernikahan Cinderella, hadirlah pasangan suami istri yang sudah menggendong bayi mereka. Dan hadirlah Red Riding Hood, Rapunzel dan pangerannya, serta Jack dan ibunya dengan teman barunya sang raksasa. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? Selamat menempuh hidup baru Cinderella. Lihat nih, anak kita, lucu kan? Dengan begitu, semua orang bisa mendapatkan kebahagiaannya masing-masing dengan caranya sendiri. Dan dengan waktu yang tepat juga, tidak lupa dengan kerja keras, semuanya hidup bahagia selama-lamanya. I died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 years. Oh, hip hip hura hura, aku suka dia. Aku jatuh cinta. Dia berarti cinta bersemi di hati. Beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan dari kelas 12 IPA 2.